Bab 3. Maaf, Tuan. Saya tidak tahu kalau Tuan pulang jam makan siang. Saya belum masak. Di dapur hanya ada sup ayam. Sisa makan denim. Supnya masih utuh. Hanya saya ambil sepotong ayam. Dan sayurnya saja. Apa mau saya ambilkan? Saya habis makan. Saya izin masuk sebentar, Tuan. Saya mau buatkan susu denim. Sudah jadwalnya minum susu, ucap Celain. Gadis itu melangkah masuk ke dalam rumah. Sedangkan Aksara masih duduk di gazebo dengan denim di pangkuannya. Dilihatnya gadis itu. Untuk wanita seumuran dia, tubuhnya sudah mulai terbentuk dengan sempurna. Mikir apaan Sayan? Umpat lelaki itu kepada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia memuji seorang wanita selepas peninggalan istrinya. Papa, Papa, ucap denim dengan riang. Bocah kecil itu tampak berbicara. Dengan suara kadelnya yang lucu, Aksara menggendong denim ke dalam. Di mana lelaki itu dibuat takjub dengan rumahnya yang bersih. Ia memang sangat selektif dalam pemilihan asisten rumah tangga. Ia sering mengumpat dan mencebik. Tatkala ada bagian rumah yang kotor atau tak srek dengannya. Sikap perfeksionis yang selalu ditampilkan membuat Aksara kesusahan mencari asisten rumah tangga. Paling lama itu pun seminggu atau 2 minggu. Terkecuali Mbok Inah yang menjabat hingga tahunan. Wanita berumur dengan tubuh yang sedikit gemuk itu adalah asisten Tanisa istrinya, yang terus ikut sampai Tanisa menikah dan melahirkan anaknya. Ia yang paling betah dengan umpatan dan makian dari Aksara hingga akhirnya hari kemarin turut meminta izin pulang. Hanya ada Celain yang mengurus rumah dan anaknya. Maaf, Tuan, Anda sudah ada di sini? Ini jam tidurnya denim. Saya mau ajak dia ke kamarnya, ucap Celain santun. Dek denim, kita mbuk yuk. Tidur siang sama Tanti yuk, ucap gadis itu dengan nada anak kecil. Sontak denim yang hanya berkenalan beberapa jam itu mengulurkan tangan menuruti perintah babysitter barunya. Apa ingin dibuatkan sesuatu sebelum saya menidurkan denim, Tuan? Tidak, urus saja anak saya dengan baik. Baik, Tuan, saya permisi, ucap Celain menundukkan kepala hormat dan mengayunkan langkah masuk ke dalam kamar denim. Ruangan cukup luas dengan dinding bergambar tokoh superhero. Masuk dalam pandangan gadis kecil itu. Ia merebahkan anak asuhnya dan meraih susu formula yang ia buatkan tadi. Diberikannya minuman tersebut sambil ia ikut tidur miring di sebelahnya. Sebagai gadis muda, Celain sangat menjiwai perannya. Ia terlihat sangat keibuan dan sangat mencintai anak asuhnya tersebut. Begitupun dengan denim yang sepertinya menyayangi babysitter barunya. Celain terlihat begitu menyayangi denim. Begitupun anakku yang terlihat bahagia bersamanya. Apa saya harus memecat gadis kecil itu? Batin Aksara sambil menatap anak dan babysitter ya. Ia yang tengah berdiri di ambang pintu hanya bisa tersenyum. Mendapat pemandangan seperti itu, Celain yang mengenakan rok pendek, ujung bajunya tersingkap, kaki putih tanpa noda, kini masuk ke dalam netra Aksara. Darahnya berdesir, jantungnya berdetak tak pada semestinya. Entah mengapa ia merasakan sengatan listrik yang bertahun-tahun lamanya tak pernah ia rasakan. Bahkan, Aksara sempat berpikir kalau ia sudah tak normal karena tak bisa merasakan getaran apapun kepada wanita, terkecuali dengan gadis kecil yang dilihatnya sekarang. Tidak, itu tidak mungkin, ucapnya lirih. Bagaimana bisa Aksara menyukai gadis yang lebih tepat dianggap dia sebagai anaknya? Mungkin saya hanya merasa takjub saja.
melihat ia bisa mengurus Denim dengan baik. Iya, itu hanya sebatas rasa kagum, ucap Aksara lirih. Menolak apa yang dirasakan. Tuan Aksara ada di sana? Maaf, ucap Celen tergugup. Dengan cepat ia merapikan bajunya, termasuk ujung pakaian yang tersingkap. Denim baru saja tidur. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Celen berdiri, memberi ruang kepada tuannya untuk bersama Denim. Saya ingin berbicara sebentar denganmu. Baik, Tuan. Mohon maaf, kita di luar saja. Takut istirahat Denim terganggu. Baiklah, bintang, buatkan saya teh hangat. Baik, Tuan. Jangan terlalu banyak gula. Baik, Tuan. Aksara yang duduk di kursi makan terus menatap babysitter anaknya. Dapur terbuka yang terakses langsung dengan ruang makan, membuat apapun yang dilakukan. Di seberang sana terlihat begitu jelas. Celen mendidihkan air dan mulai mengisi cangkir dengan kantung teh dan sedikit gula. Air panas dituangkan dan diaduknya dengan sendok kecil. Kenapa hanya satu? Maaf, Tuan. Apa Tuan mengajak teman? Tanya Celen lugu sambil menatap sekitar. Tambah satu untuk kamu. Saya tidak bisa minum sendiri. Sedang lawan bicara. Tidak melakukan hal yang sama. Baik, Tuan. Lagi-lagi tanpa sanggahan, Celen menuruti perintah. Ia kembali ke dapur dan membuat satu cangkir teh kembali. Kenapa berdiri saja di situ? Tanya Aksara menatap babysitter anaknya yang hanya mematung di sebelah kursi. Duduklah. Saya, Tuan. Iya, siapa lagi? Tetapi, Tuan ini. Lelaki itu menarik lengan Celen dan memintanya duduk di kursi sebelahnya. Untuk sesaat dunia seperti berhenti berputar. Ada sesuatu rasa aneh yang dirasakan di antara keduanya.